Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan update lagi untuk pergerakan dari GBP USD. Ini dimana kalau kita perhatikan GBP USD ini hari ini mengalami penguatan, tetapi penguatannya ini hanya terbatas di daerah sini ya. Kalau kita perhatikan dia juga belum bisa kuat-kuat banget untuk naik karena dia masih berada di daerah order blocknya untuk di candle yang harian. Sedangkan kalau kita perhatikan lagi, di sini dia masih membuat low, higher low. Ya, di sini higher low. Dia kan high ini higher low. Dan juga di sini ada potensi untuk membuat higher low jika besok dia melemah. Jika dia melemah, berarti dia membuat kembali higher low. Dan jika pelemahannya itu masih di area range yang candle 2 ini dua candle ini, berarti pergerakannya itu masih sideways. Tapi untuk besok kemungkinan besar agak susah untuk diprediksi ya. Untuk AUD/USD, GBP USD dan juga XAU/USD khusus untuk besok itu agak susah untuk kita prediksi, bukannya nggak bisa, tapi maksudnya kayak tergantung dengan berita besok itu hasilnya bagaimana. Kalau misalkan kita mau membuat mappingnya dan lain sebagainya itu sebenarnya boleh aja, dan bukan berarti mapping yang kita buat saat ini itu salah atau tidak atau nggak kepake ya. Itu tetap kepake karena mau setinggi apapun harga bergerak atau sebanyak apapun harga itu bergerak, itu akan selalu berada di dalam level-level tertentu dia. Oke, kita lihat lagi untuk time frame lebih kecil. Jadi untuk video harian di GBP USD ini emang singkat ya, tapi saya berusaha untuk memberikan penjelasan yang cukup padat dan berguna untuk kalian semua. Kalau kita perhatikan di candle 4 jam ya, seperti biasa candle 4 jam itu kita gunakan untuk melihat tren. Jadi kalau kita perhatikan tren GBP USD ini emang sedang uptrend, cuma uptrendnya ini udah agak terjadi tekanan jual. Kenapa? Kalau kita perhatikan dari sini nih, dari tanggal 29 September ya, ini yang di bawah ini ya, dia naik kan, dia naik, dia buat base, naik lagi, base lagi, naik lagi. Tetapi pada saatnya di sini, di pucuk yang di harga 36397 itu langsung turun, lalu sini dia buat base. Ini kenapa dia berhenti di sini? Karena sini ada base. Kalau kita perhatikan ini kan ada base-nya dia nih ya, jadi dia berhenti di base-nya dia berhenti baru dia naik lagi. Dan kalau kita perhatikan sini kan dia sebelum turun dia buat base nya, dia buat base dulu, dan harga saat ini pun belum bisa menembus base atasnya dia. Bahayanya di situ. Jadi selama dia belum bisa menembus base atas yang ini, itu otomatis harga akan turun kembali, dan mungkin bisa langsung menembus base ini dan dia berada di base ini untuk yang next targetnya. Oke, saatnya kita bahas tentang analisanya. Tadi kan cuma gambaran ya. Kita bahas dulu analisanya. Yang penting kita udah tahu nih, oh si GBP USD ini sedang uptrend. Hanya saja untuk pergerakannya itu masih terbatas sekali. Oke, di sini analisanya untuk mapping yang kemarin itu masih kepake dan belum ada perubahannya, karena untuk perubahan juga sudah saya lakukan pada video sebelumnya untuk perubahan mapping sedikit ya. Terus hari ini mapping yang ini tuh masih kepake ya, masih cukup valid bagi saya. Kenapa? Karena ini kan baru ditembus sekali, ini juga baru ditembus sekali, dan masih ada potensi untuk bisa balik ke bawah lagi. Di sini kita perhatikan, sebenarnya di sini saya pengen buat base ya. Kalau di sini kalian lihat sini nih, di sini saya sudah ada base. Di sini ada base. Nah, harga itu baru mau menembus base. Oh, kita perhatikan ya. Di harga segini, 36250. Nah, kalau di bawah sini, kenapa saya nggak gambar base? Karena kalau misalkan saya gambar base, base-nya ini akan cukup besar. Pergerakannya itu akan cukup besar, range-nya yaitu seperti sekitar segini. Nah, dan itu akan cukup menghilangkan atau cukup merusak dari si mapping yang kita buat.
Soalnya kalau misalkan digambar base yang terlalu besar pun mappingnya nanti itu malah jadi lebih kacau gitu. Jadi lebih baik kalau biasanya untuk area sideway yang jangka yang lebih besar tuh saya menggunakan garis saja. Yang penting kan kita tahu, oh garis ini tuh fungsinya apa gitu. Oke, kita perhatikan dulu di sini. Kita lihat bahwa si GBP USD ini masih belum bisa menembus base yang ini di 36250. Dan jika memang dia bisa menembus 3620 ini atau di base ini, maka target selanjutnya itu ada di sini. Di harga 3612 sampai dengan 36725. Tapi kan kalau kita perhatikan di sebelumnya nih, pergerakan sebelumnya kan dia nih ya, dia kan sempat nembus base ini ya, tapi terjadi fake breakout yang dimana harga turun kembali ke bawah dan bahkan dia kembali ke base yang paling bawah ini ya, yaitu pada harga 35409 sampai dengan 35493. Jadi market juga masih agak susah untuk diprediksi, dan kemungkinan besar kalau misalkan hasil NFP-nya itu besok baik, maka bisa menaikkan harga si GBP USD ini. Jika memang hasilnya buruk, maka si GBP USD ini siap untuk turun kembali. Makanya saat ini tuh market tuh cenderung menguat ya, menguat tapi terbatas, atau melemah juga dia masih terbatas ya. Bisa dikatakan masih sideways rata-rata market ini. Oke, kita langsung lanjut dulu ke M30. Nah, di M30 ini kita perhatikan, di sini kelihatan lebih jelas bahwa ketika harga sudah menembus si base 36250 ini, dia malah terjadi tekanan jual. Nah, di sini ada tekanan jual cukup besar. Dan kalau kita perhatikan, jika memang dia nggak bisa bertahan di atas ini lebih lama, maka dia akan segera turun ke bawah dengan target terdekatnya itu ada di sini, di 36034. Ya, 36034 sampai dengan 35632 sampai dengan 35699. Jadi ini tuh target turun si GBP USD jika memang dia tidak bisa menahan harga di atas base ini. Sebenarnya ini udah bagus ya, dia bisa tutup di atas base ini, cuma kita tidak akan entry di sini. Saya tidak akan entry pada saat dia breakout, tetapi saya akan entry ketika dia sudah retest kembali. Nah, misalkan gini, dia kan dia sudah melakukan retest ya, otomatis kalian pasti akan entry di sini, ataupun saya akan entry di sini. Tapi saya tidak akan entry dulu karena kita perhatikan sini kenaikannya ada membentuk candle, tapi di sini ada membentuk base. Di sini ada base. Di sini ada membentuk base kecil. Biasanya saya tandain gini ya. Dia membentuk base kecil yang dimana base ini tuh berarti yang sedang dipakai sama dia. Berarti ini tuh base baru. Nah, otomatis sebenarnya untuk base yang bawah ini itu udah nggak kepake. Karena kalau kita perhatikan base yang bawah ini itu udah kadaluarsa. Walaupun harga kan sempat membantu daerah sini ya. Tapi kita lebih harus berfokus kalau kita main di base trading itu, kita harus fokus pada base-base yang masih baru. Ya, salah satu base yang di atas ini yaitu pada harga berapa ini? Harga berapa ini? Sorry. Saya catat dulu ya. 136338 sampai dengan 136407. Nah, jadi untuk harganya itu 136338 sampai dengan 136407. Nah, jadi kalau kalian mau ikutin untuk mappingnya ini situ silakan. Nah, di sini kan dia ada perubahan mapping lagi nih. Ya, dari mappingnya ini kita berubah ke sini. Nah, jadi kalau untuk base trading itu kita selalu mengubah mapping sesuai dengan pergerakan market. Jadi kita mengikuti market itu, update market itu bagaimana. Jadi bukan berarti mapping ini masih berguna, berarti kita pakai aja, kita tambahin lagi di atas. Enggak begitu. Kalau kita begitu caranya, yang ada nanti kita pusing karena di sini ada mapping ya kan. Sini kan kalau kita perhatikan sini ada base juga. Ya kan.
Terus kalau misalkan kita perhatikan di bawah lagi sih ada base juga. Nah kan, yang ada kalau misalkan kalian buat base begini, yaitu adalah kalian malah pusing liatnya, dan yang ada ujung-ujungnya itu nggak entry. Kita nggak jadi entry, kita cuma lihat market doang, padahal analisa kita itu sudah benar. Jadi lebih baik saya selalu utamakan untuk fokus kepada base baru yang dibentuk oleh si market tersebut. Kalau misalkan base baru yang dibentuk masih belum kelihatan valid atau masih belum terkonfirmasi, otomatis saya masih akan menggunakan base yang lama. Jadi begitu. Oke. Lanjut lagi kita menjelaskannya di sini. Kalau misalkan dia menembus ini, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kalau dia tembus di base ini, itu otomatis dia akan naik ke 3612, kemudian 36725. Ya, segitu dia akan naik segitu. Ini kan dia udah tutup nih. Ya, walaupun tadi kan di awal video saya bilang dia udah tutup di atas base ini, tapi kalau kita analisa lagi lebih dalam, ternyata di sini ada base yang dimana lagi dipakai sama dia untuk saat ini. Dan ini wajar sekali ya, wajar banget ya, karena untuk strategi base ini atau supply dan demand area ini kadang kita suka kelewatan ya, saya kadang juga suka kelewatan sendiri, dan ketika saya buat video pun kadang saya juga baru ngeh, oh sini ada base, baru saya akan langsung update di video tersebut. Jadi kalau misalkan belum ada kelihatan base yang jelas atau yang masih yang belum terkonfirmasi dengan baik, itu saya tidak akan update di video. Biasanya itu saya update di Telegram. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa nggak bisa menembus base ini, maka target selanjutnya untuk turun itu dia bisa pullback ke area 36034. Jadi kalau misalkan kalian mau buka di sini, itu bisa kalian pasang stop lossnya itu di atas base ini. Kenapa? Karena kalau misalkan masih di dalam area base ini kalian pasang stop lossnya, itu akan cenderung kena stop loss duluan, baru harga bergerak turun. Jadi lebih baik kita pasang stop loss itu agak jauh dari base kita, baru nanti kita kalau misalkan dia kena stop loss kita pun dia turun, ya udah nggak apa-apa, kita ikhlasin aja duitnya. Karena kadang saya juga suka begitu ya, kena ya namanya market kita nggak bisa atur, dan kita coba bisa ngatur untuk trading plan kita sendiri. Oke, jadi mungkin untuk penjelasan dari GBP USD segitu dulu, dan jika memang menurut kalian saya ada yang salah dalam menjelaskannya atau misalkan ada yang kurang, itu kalian silahkan tambahkan saya di kolom komentar. Dan jika menurut kalian video ini membantu untuk teman atau saudara kalian, silakan kalian share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Judah Trading ID, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa yang seperti ini ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.